Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke, di video kali ini atau di konten kali ini gua ingin membahas. Jadi Ruben Amorim ini ada komentar ya tentang Bruno Fernandes ya. Di video kali ini gue ingin membahas terkait dengan situasi Bruno Fernandes, di mana Ruben Amorim menyebutkan kalau dia sangat penting di segala posisi yang dia mainkan. Dia adalah seseorang yang bisa kadang-kadang di situasi yang paling sulit menahan bola, dan itu sangat penting untuk tim. Dia adalah seorang pemimpin, dia mencetak gol pertama dan membantu kita untuk mendapatkan sebuah angka 1 poin. Bruno Fernandes di Manchester United ya. Ini semenjak dia didatangkan, ada sebuah catatannya. Jadi selama 8 musim di Manchester United, termasuk juga musim 2024-2025 ini, di mana Manchester United mengalami musim yang terburuk, salah satu yang paling buruk bahkan jika dibandingkan dengan klub ini di tahun berapa ya, 1970-an kalau tidak salah, di mana pada saat itu bahkan Manchester United ini sampai turun degradasi. Intinya adalah musim ini musim yang sangat buruk, sangat jelek, sangat berantakan bagi Manchester United. Namun demikian, Bruno Fernandes masih bisa membukukan 2 digit gol dan juga assist di tim yang sangat nggak jelas ini saat ini menurut gua ya. Dan dari musim 2017-2018, Bruno Fernandes secara konsisten selalu menciptakan double digit gol maupun assist. Yang tertinggi ada di musim 2018-2019, di mana dia berhasil membuat 32 gol dan 18 assist. Secara total berarti dia ada kontribusi di 50 gol Manchester United di musim itu. Di musim setelahnya agak turun sedikit nih ya, di 49 kontribusi gol ya. Artinya ada 27 gol dan 22 assist. Dan di musim ini dia sudah membuat 22 kontribusi di gol yang diciptakan oleh Manchester United berupa 10 gol dan 12 assist. Angka ini masih lebih sedikit jika musim lalu ya. Gol dia beda 5 dan assist dia beda 1, tapi dengan masih banyaknya musim ini, artinya pertandingan yang akan dilalui oleh Manchester United, bisa saja angka tersebut disamai atau bahkan disusul oleh Bruno Fernandes. Intinya menurut gua bagaimana peran dari Bruno Fernandes ini sangat penting di musim-musim Manchester United, terutama setelah musim 2017-2018 sampai dengan saat ini, di mana Manchester United sendiri ya, selama Bruno Fernandes berada di Manchester United untuk situasi manajer permanen, berarti dia ada di 3 nama, yaitu ada di bawah oleh Gunnar Solskjaer ya, ketika dia dibawa dari Sporting, lalu ada pada Erik ten Hag, dan sekarang pada Ruben Amorim. Ini juga ada beberapa pelatih caretaker, di antaranya Ralf Rangnick. Lalu sebelum Ralf Rangnick mungkin ada Michael Carrick ya, di jumlah pertandingan yang sedikit. Lalu ada juga dengan Ruud van Nistelrooy. Tapi di kesemua nama manajer ataupun pelatih dari Manchester United itu ya, Bruno Fernandes ini selalu ditempatkan sebagai sosok yang terpenting, paling penting bahkan. Gua teringat betul bagaimana ketika Erik ten Hag, sebelum bahkan Erik ten Hag secara resmi memulai pertandingan pertamanya bersama dengan Manchester United, tindakan yang dilakukan adalah memperpanjang kontrak dari Bruno Fernandes pada saat itu. Dan ketika Ruben Amorim datang di bulan November kemarin dengan sistem formasi yang berbeda, salah satu pemain menurut gua ya yang diberikan tempat dan bahkan memiliki pengaruh yang sangat besar di atas lapangan, yaitu adalah ya Bruno Fernandes ini.
Kalau gua lihat bahkan ya selama beberapa pertandingan terakhir, sekitar ya 7 pertandingan terakhir, bagaimana rating dari Bruno Fernandes secara rata-rata termasuk yang cukup tinggi, kalau tidak justru paling tinggi secara rata-rata untuk Manchester United. Ada yang mengatakan ya, ketika Manchester United menang misalnya menghadapi Everton, karena Bruno bermain bagus, dia memberikan satu gol dan juga dia memulai ya bagaimana proses gol kedua dari corner yang diambil oleh Bruno Fernandes. Disebutkan ya Bruno bermain bagus satu pertandingan maka Manchester United menang, tapi ada 10 pertandingan ya yang dimana dia tampil jelek. Gua kurang sepakat dengan hal tersebut karena ada memang pertandingan-pertandingan di mana Bruno Fernandes itu tidak maksimal. Salah satunya adalah ketika gue saksikan secara langsung di Molineux ya. Gue saksikan secara langsung di stadion, bukan dari layar TV. Pada saat itu Bruno Fernandes tampil buruk. Bahkan dia menjadi salah satu penyebab Manchester United tidak tampil maksimal, hasilnya kalah ya. Salah satunya dengan kartu merah yang diterima, dan itu merupakan hal yang sangat ceroboh dari Bruno Fernandes. Tapi secara keseluruhan, secara total, kontribusinya masih menurut gue masih sangat penting, masih sangat vital di Manchester United. Catatan lainnya adalah sejauh ini pemain yang memberikan kontribusi gol berupa gol dan juga assist di Manchester United yang paling banyak ada 2 pemain, yaitu adalah Bruno Fernandes dan juga Amad Diallo. Dan bahkan ya dengan raihan gol kemarin menghadapi Everton, Bruno Fernandes ini menyamai raihan dari Amad di antara gol dan juga assist dikombinasikan berupa 12. Dan memang 2 pemain inilah, Bruno Fernandes dan juga Amad, menjadi 2 pemain yang paling banyak memberikan gol maupun assist di Manchester United untuk musim ini. Nah, ada juga beberapa pertanyaan ataupun juga pendapat mengenai di mana sebenarnya Bruno Fernandes ini harusnya bermain. Apakah di gelandang tengah ataukah di gelandang serang? Gua secara ringan amatiran masih berpikir bahwa Bruno Fernandes posisi natural, posisi terbaiknya ada pada gelandang serang. Dan gua menilai di beberapa pertandingan, salah satunya ketika menghadapi Everton ya, kenapa kok dia tidak maksimal ketika Manchester United ataupun Ruben Amorim memposisikan dia di posisi gelandang serang, yaitu karena kualitas gelandang tengahnya tidak bagus. Ketika itu yang terjadi, maka aliran bolanya tersendat. Manchester United pun juga tidak cukup sering ya memenangkan bola di lini tengah, sehingga di babak pertama Bruno Fernandes bahkan harus drop ke lini tengah, dan akhirnya di babak kedua dipasang di gelandang tengah oleh Ruben Amorim. Namun demikian menurut gua, kalau Manchester United bisa mendatangkan seorang gelandang yang lebih bagus sebagai partner untuk Ugarte, gue tetap menilai Bruno Fernandes lebih memiliki impact mungkin ketika dia didorong lebih ke depan sebagai kreator mencari solusi untuk lini depan. Secara garis besar gue juga menilai ya bahwa Bruno Fernandes ini akan tetap mendapatkan peran penting di sistem dari Ruben Amorim untuk musim-musim selanjutnya. Dan ini juga sekaligus memperlihatkan walaupun dia berada dengan manajer yang berbeda-beda, dengan sistem yang berbeda-beda, dengan filosofi juga yang berbeda-beda, dengan rekan yang juga berbeda-beda, dia tetap bisa bermain secara maksimal. Tapi apakah dia merupakan sosok yang katakanlah paling sempurna di Manchester United? Gua tidak melihat seperti itu. Misalnya, sebagai seorang leader, gua masih menilai karakter kepemimpinan dari Bruno Fernandes, dari Bruno Fernandes ini bukan karakter yang sangat kuat kepemimpinannya jika dibandingkan dengan leadership lain ya, leader lain yang memiliki atribut leadership di Manchester United. Semisal seperti kayak Roy Keane, Nemanja Vidic, Eric Cantona, Roy Keane ya. Tapi
kalau gue lihat di squad Manchester United saat ini, gue pikir ya mungkin Bruno Fernandes adalah yang terbaik. Gue belum melihat ada pemain lain ya yang memiliki sisi leadership juga yang bagus dan juga sisi penampilan yang bagus. Karena mungkin ada sisi leadership yang bagus, tapi dia tidak mendapatkan tempat sebagai pemain utama. Ini kan juga sulit untuk dijadikan kapten. Dan di sisi lain pun juga gue menilai bahwa kalau seandainya Bruno Fernandes ini berada di lingkungan yang tepat ya, yang pas, artinya tim dengan manajemen yang solid, dengan keadaan squad juga yang lebih solid, lalu mungkin gaya permainan yang lebih jelas ya, fondasinya, mungkin dia bisa mendapatkan apa yang dia tidak dapatkan di Manchester United. Artinya berupa trofi ya, karena dari yang gue lihat Bruno Fernandes sejauh ini di Manchester United baru mendapatkan 2 trofi. Trofi Carabao dan juga trofi FA. Dan seperti gue katakan ya, kalau dia berada di tim yang lebih stabil lagi, katakanlah seperti itu ya, secara garis besar dengan banyak hal yang Manchester United saat ini belum ada, ya bisa jadi dia akan dia tetap akan menjadi sosok penting di klub tersebut, dan dia akan mendapatkan banyak hal yang tidak didapatkan di Manchester United berupa trofi. Namun demikian, gue tetap berharap sih Bruno Fernandes yang saat ini di mana dia baru saja menandatangani kontrak ya kan, dan mendapatkan gaji juga yang tinggi, dia bisa mendapatkan hal yang lebih banyak lagi di Manchester United, walaupun saat ini dia berada mungkin ya di periode tersulit, bukan hanya bagi Manchester United, tapi juga di karir perjalanan sepak bola dari Bruno Fernandes. Kita lihat ya akan seperti apa ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pendapat lain seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.